Halo, selamat datang. Bukan Pegasus. Siapa ya itu yang not Pegasus? Oke. Sebelum kita mulai, sebentar. Seperti biasa, kita akan buka dengan puji-pujian. Aku siapin ininya sebentar ya. Mohon maaf lama, bukannya nyiapin dari tadi. Gimana sih kode ini nih? Wah, ngobrol-ngobrol. Suruh orang nyalain video. Oke, aku akan share lewat chat liriknya. Kita akan mau menyanyikan sebuah lagu. Judulnya Aku Tetap Setia. Biar suaranya tidak bergema, minta teman-teman untuk mute mic-nya ya. Aku tetap setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Kita ulang pujian ini dari awal. Seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap
tutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Ku tetap setia melayanimu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami berterima kasih. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami. Kalau di waktu ini kami boleh berkumpul di sini untuk kami bisa bersekutu dan membahas hal-hal yang berguna juga kiranya buat kami. Tuhan yang pimpin setiap kami di dalam sesi kali ini, supaya kami juga boleh mengerti banyak hal, kami boleh memahami banyak hal yang seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan yang pimpin juga setiap kami untuk kami menyampaikan pertanyaan, menyampaikan pendapat, kiranya Tuhan yang pimpin setiap kata per kata yang akan kami sampaikan. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin belum hadir di sini, kiranya kalau Tuhan juga boleh, kalau kiranya mereka boleh bergabung, Tuhan yang menyertai mereka agar bisa bergabung juga bersama kami. Kami mau serahkan setiap waktu ke depan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, boleh nyalakan mikrofon, video, sebentar. Waiting room-nya ada orangnya. Ya, selamat datang teman-teman. Terima kasih sudah menyediakan waktu di sesi hari ini. Jadi hari ini kita akan membahas tentang insecurity. Dan kebetulan kita nggak sendiri nih. Ada seorang narasumber yang akan ngebantu kita untuk ngejelasin kita terkait tema tadi. Apa itu insecurity dan nanti gimana cara kita bisa mengatasinya. Mungkin untuk yang belum kenal, kenalan. Ya narasumber kita Ci Ivana. Siapa Ci Ivana ya? Siapa? Hayo. Mungkin Ci Ivana boleh mengenalkan diri sedikit. Oke, halo, selamat malam semuanya. Malam. Aku biar akrab manggilnya teman-teman aja ya, biar berasa seumuran ya. Seumuran kan emang ya? Kira-kira berapa? Iya Aku sih, rata-rata seumuran kan ya. Aku beriman kita seumuran. Kalau nggak seumuran ya udah dianggap seumuran aja deh ya. Aku bisa menyelami dari TK sampai TK aja deh. Oke, nama aku Ivana, panggil aja Ivana. Apalagi nih yang mau diketahui? Diketahui. Tinggalnya di mana, Ci Ive? Tinggal di mana? Tinggalnya di Bogor. Jadi ini kita long distance webinar. Aku di Bogor, tinggal di Bogor, kerja di Bogor, kerja sebagai guru TK dan praktisi psikologi juga. Aku punya konseling online sebagai konselor. Terus apa lagi ya? Aku pelayan Tuhan. Apa lagi? Iya, mungkin ada teman-teman yang penasaran. Kok bisa Ci Ive ya narasumbernya? Kenapa ya? Nah, lo. Iya, kenapa bisa aku ya? Kenal dari siapa ya? Nah, lo. Bagi yang belum tahu, Ci Ivana adalah calon dari Koko kita yang tersayang, Ko Kelvin. Hai Ko Kelvin. Terima kasih sudah datang juga. Halo. Iya, so hari ini aku juga tanya-tanyanya nggak sendiri, akan dipandu sama Kokiel juga. Dan nanti buat teman-teman yang mau bertanya, kita akan persilakan juga. Jadi sekali lagi diulang, tema hari ini tentang insecurity. Apa itu insecurity? Nanti akan dijelaskan ya sepertinya. Kayaknya kita semua mungkin pernah mengalami
perasaan insecure itu sendiri. Masa iya? Oke. Iya, berarti kita mulai aja. Ci Ivana nih. Jadi apa sih itu insecurity, Kak? Kalau boleh dijelasin. Insecurity itu kalau insecurity sebetulnya insecure ya biasanya diambil dari kata insecure. Kalau insecure-nya sendiri, kalau kita bisa translate ke dalam bahasa Indonesia itu artinya tidak aman, ya. Aman. Nah, insecurity itu melibatkan sebuah perasaan, ya adanya perasaan yang kita merasa nggak aman sama apa? Sama diri kita. Dalam hal apa? Banyak hal. Ya, dalam hal banyak hal. Nah, si perasaan tidak amannya itu kemudian akan membuat kita punya pandangan yang kecil terhadap diri kita. Ya, pandangan yang kecil terhadap diri kita. Jadi, kalau mau disimpulkan, jadi itu semua berasal dari pikiran dan perasaan kita terhadap diri kita. Nah, tapi kenapa bisa sampai kita punya perasaan dan pikiran itu yang kemudian membentuk kita melihat diri kita sebagai sesuatu yang kecil. Nah, itu sebetulnya panjang, lebar, kali tinggi ya penjelasannya. Tapi intinya semua itu, segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita, ini perlu diingat ya teman-teman, segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita yang membentuk kita hari ini, semuanya karena masa lalu kita. Semua dibentuk karena masa lalu kita. Kita tidak pernah ada hari ini karena nggak ada hari kemarin. Kita nggak ada di tahun 2020 kalau nggak ada tahun 2010. Kita nggak ada saat ini kalau kita nggak dari zigot. Ya. Jadi semua itu diri kita ini adalah sesuatu yang sangat dinamis. Ya, yang dipupuk dari kecil sama orang tua kita, kalau kemudian kita punya sosial sistem yang ada di sekeliling kita, baik itu keluarga kita dari mama papa, baik itu teman-teman kita, baik itu guru, itu semua membentuk kita menjadi diri kita yang sekarang. Jadi insecure itu tidak sekonyong-konyong hadir, tidak sekonyong-konyong datang, terus nggak ada sebab, gitu. Jadi kalau kita merasa saat ini kita insecure, lihat kemarin, lihat 1 jam yang lalu, 1 menit yang lalu, bahkan 1 menit yang lalu, apa yang terjadi, gitu. Ngomong-ngomong nih, aku mau share screen, udah bisa belum ya? Sebentar. Kayaknya dari Denny deh harus di stop ininya. Soalnya you cannot start screen share while the other participant is sharing. Maaf. Benar juga. Oke, bentar ya. Aku ada PPT-nya juga untuk mempermudah kalian. Yeay. Oke, ini ya. Tunggu. Nah, dari gambar depan dulu ya. Aku mau jelasin dari gambar depan. Kenapa aku pilih gambar ini? Karena ini memang kesemrautan pikiran seseorang yang punya insecurity. Ya, kesemraut ini, sekusut ini pikirannya. Nah, ini di gambar ini, di background gambar ini, ada sesosok kecil ini ya, sesosok kecil ini yang merasa diri kecil karena begitu besarnya kata-kata yang begitu besarnya sesuatu yang membebani dia besar sekali di belakang dan dia merasa sangat kecil. Ya, jadi apa itu insecure? Sebuah upaya dari adanya emosi yang terjadi apabila kita menilai diri kita menjadi seseorang yang inferior dari orang lain. Apa itu inferior? Yang tadi aku bilang perasaan merasa diri kecil. Ya, itu adalah inferior. Lawannya inferior itu superior. Kalau inferior kita merasa diri kecil, kalau superior kita merasa diri besar, ya. Super gitu ya, merasa hebat gitu. Nah, ini yang perlu kalian tahu. Kalau ada insecure, itu pasti ada lawan katanya ya. Semua itu kan setiap kata punya lawan katanya sendiri. Insecure, kalau di bahasa Inggrisnya berarti lawan katanya secure. Tapi sebetulnya lawan katanya itu adalah confident. Ya, orang yang insecure itu lawan katanya adalah confident. Insecure people lawan katanya confident people. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya ya. Bisa punya gambaran. Dan ketika lihat
list yang ada di sini, am I insecure? Gitu ya. Coba bisa dilihat, apakah kita orang yang insecure? Apakah aku orang yang insecure? Aku punya close minded atau enggak? Aku merasa know it all atau enggak? Nah, kadang-kadang merasa know it all, tahu semuanya itu ternyata insecure loh. Aku orang yang taker atau lebih ke giver? Seek validation atau enggak? Terus-menerus menggali. Terus stay stuck in old ways. Nah, ini biasanya orang yang insecure punya pemikiran yang karena tadi close minded ya. Karena dia close minded, jadi pikirannya akan stuck in old ways. Dia nggak terbuka. Blame others. Orang yang insecure karena dia perasaan dirinya kecil dan juga tidak aman, dia akan punya kecenderungan untuk menyalahkan orang lain. Scarcity mindset. Gosip. Nah, ini ya, para wanita-wanita, perempuan-perempuan, ya biasanya lemah sekali dengan mulut dan enak banget rasanya gosip dan ngejulitin orang. Be careful. Gosip itu, apalagi sebagai biang gosipnya, are you insecure? Sampai akhirnya jadi biang gosip. Judgmental, mudah sekali ngejudge orang. Kayaknya dia orangnya kayak gini ya, kayaknya dia orangnya kayak gini ya. Ketika seseorang terlalu banyak mengeluarkan pendapatnya, ada dua ekstrim nih ya orang yang insecure. Ada yang akhirnya dia jadi pendiam banget. Tapi ada juga yang dia akhirnya jadi terlalu cerewet, terlalu ngomong terus, ngejudge orang sana sini, gitu ya, jadi bigos, gitu. Karena apa? Karena dia menutupi rasa insecure-nya itu. Semakin kita melihat dia ini kok kayaknya gesturnya nggak bikin nyaman ya, kok dia kayaknya cara ngomongnya gitu ya, gitu. Nah, mungkin kita harus ajak ngomong dia, mungkin ada sesuatu gitu, mungkin dia punya perasaan insecure, punya rasa insecure itu dalam dirinya. Worry what other will think. Ya, ini akan terus ini adalah satu paradigma yang selalu ada di dalam orang yang insecure. Selalu berpikiran negatif, selalu berpikiran worry, terlalu khawatir sama apa yang orang pikirkan gitu. Kalau lihat dari list insecure ini, coba kita lihat diri kita. Pernah nggak kita mengalami ini? Pernah nggak atau mungkin selama hidup kita, kayaknya iya nih gue kayak gini terus nih. Gitu. Kalau misalnya ngerasa kayak gini terus, coba lihat. Ya, tadi aku bilang, apa yang membentuk kita hari ini, coba lihat masa lalu kita. Bagaimana orang tua kita membentuk kita, bagaimana pergaulan kita dengan teman-teman kita dari kita masih kecil, bagaimana perlakuan guru kita dari guru kita TK, dari guru-guru kita di semasa TK sampai sekarang ini gitu. Gimana penghayatan apa yang kita dapat ketika kita mengingat masa lalu kita. Gitu. Sampai di sini gimana? Ada yang mau ditanyain, Denny? Iya, menarik sih. Ingetin juga buat teman-teman, kalau mau tanya nanti akan dipersilakan, tapi kalau udah kepikiran sebuah pertanyaan, boleh juga dicantumin di chat, nanti kita akan go through satu-satu. Kita baca dan kita coba jawab satu-satu di situ. Tadi, insecure, perasaan tidak aman yang munculnya dari diri sendiri. Nah, aku sempat punya pikiran nih. Dulu misalkan kalau dari pengalaman sendiri waktu sekolah gitu, dibilangin, ih Denny keteknya bau gitu. Terus jadi kepikiran, keteknya bau ya gitu kan. Nah terus jadi nggak percaya diri tuh. Tapi mikirnya rasa tidak percaya diri itu karena orang lain yang bilang seperti itu, atau karena aku mikir aku seperti itu gitu. Jadi tadi kan dijelasin dari diri sendiri ya. Berarti kayak perasaan insecure itu gara-gara aku mikir ketekku bau ya gitu, atau gimana sih kayak? Nah, kamu mikir ketek kamu, aduh ini harus banget bahas keteknya. Kamu mikir ketek kamu bau setelah ada yang ngomong kan? Sebelum itu, kamu mikir nggak kalau ketek kamu bau? Emang bau ketek tuh kayak apa sih gitu? Ya nggak kepikiran. Iya nggak? Iya kan? Ketika orang bilang, ih ketek kamu bau, emang selama ini gue bau ketek, kayaknya gue ngerasa nyaman-nyaman aja dengan bau gue sendiri. Oh ternyata itu tuh bau ketek ya.
gitu. Tapi itu kan kita kayak di klik gitu sama orang lain. I see. Ya nggak? Oke, berarti itu kayak kita menyetujui pendapat mereka Ya. akhirnya berdampak Ya. buruk buat diri kita sendiri, kepercayaan diri. Betul, betul, betul. Ya berarti Betul. sumbernya memang dari diri sendiri ya, kalau dikatakan seperti itu. Iya, jadi sebetulnya gini, kita tidak akan pernah bisa mengontrol bagaimana orang berpikir tentang diri kita. Siapapun, termasuk orang tua kita, termasuk kakak adik kita, termasuk mungkin pembina-pembina kita di gereja. Tidak ada satupun orang yang bisa kita kontrol pikirannya tentang diri kita. Yang bisa kita kontrol, satu-satunya hal yang bisa kita kontrol adalah diri kita. Bagaimana kita mau menyerap kata-kata orang tentang kita, bagaimana kita mau mengubah mindset kita, bagaimana kita mau mengubah cara pandang kita, mengubah cara perspektif kita terhadap suatu hal, mengubah kebiasaan kita, mengubah perbuatan kita, itu semua balik lagi adalah diri kita, karena kita dikasih sama Tuhan hidup gitu ya, hidup yang tanggung jawabnya sebetulnya kita yang ngatur. Kita yang mau, bahkan kita mau menentukan kita mau berbuat dosa atau enggak pun kita dikasih free will kan sama Tuhan. Semua itu balik lagi ke diri kita gitu. Jadi kita nggak akan pernah bisa, orang mau kita berbuat baik sebaik apapun, pasti orang ada yang julid. Mau kita buat jahat sejahat apapun ya pasti juga dijulitin sama orang. Tapi intinya kita nggak akan pernah bisa ngerubah atau membentuk orang bagaimana mau berpikir tentang kita. Mereka punya pemikiran masing-masing. Begitupun dengan diri kita. Kita punya pikiran yang bebas tentang orang lain. Siapapun. Kita bisa berpikiran kayak gini ya, anak yang kembar aja punya perlakuan yang sama dari orang tuanya, dari mama papanya punya perlakuan yang sama. Belum tentu mereka punya penghayatan yang sama. Belum tentu mereka punya pemikiran yang sama tentang bagaimana orang tua mereka merawat mereka dan mendidik mereka. Gitu. Jadi setiap manusia memang punya kebebasan itu ya gitu. Itu mungkin karena memang diberikan sama Tuhan untuk punya free will itu ya. Free-nya itu jadi ya itu kita bisa berpikiran, kita pun bisa bebas berpikir tentang berpikir apa aja tentang orang lain, begitupun juga orang lain punya berbagai macam pikirannya tentang kita. Jadi gini, jadi jangan pernah takut untuk, aduh gue bakal dipikirin apa nih sama dia kalau gue pakai baju kayak gini, atau gue bakal dipikir apa nih kalau gue pakai parfum kayak gini, gue bakal tetap dibilang bau nggak ya, bilang apa ya gitu. Nah itu yang membentuk akhirnya kita jadi insecure kan. Nah ini nyambung sebetulnya ke slide berikutnya. Bentar. Nih, kita nyambung ke slide berikutnya. Insecurity itu dibentuk oleh namanya critical inner voice. Ya, ini istilah ini juga sebetulnya aku baru dapat ketika mulai mengulik tentang insecurity ini ya, karena sebenarnya insecurity ini tuh adalah bukan materi baru. Ini tuh sebetulnya pengembangan materi yang ada di psikologi. Pengembangan materi dari apa? Pengembangan materi dari rasa keberhargaan diri, self image, bagaimana seseorang memandang diri mereka, body image, anxiety, kecemasan, ini semua ini tuh pengembangan dari materi-materi itu sampai mengerucut sama satu istilah baru yaitu insecurity. Jujur aku kuliah ini 10 tahun yang lalu tuh belum ada insecurity, belum ada pembahasan khusus tentang insecurity. Ini baru berkembang sekitar 2-3 tahun yang lalu gitu. Nah, apa itu critical inner voice? Critical inner voice, sebuah kritikan yang adanya di dalam kepala kita, di dalam otak kita, inner ya, di dalam innernya ini lebih di kepala kita, di otak kita gitu, di dalam pemikiran kita. Bentuknya kritikan. Ya, ingat. Jadi insecurity ini dibentuk oleh begitu banyak kritikan. Ya, akhirnya dia mengembangkan si insecurity-nya itu di dalam diri kita semakin dalam. Gitu. Jadi, si critical inner voice ini biasanya mulai kita dengar mirisnya ketika kita masih kecil. Karena waktu kita masih kecil, di 6 tahun pertama hidup kita, itu adalah masa golden age kita. Masa di mana diri kita itu seperti sponge
yang menyerap apapun yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita pegang, yang kita rasakan. Ya, di dalam 6 tahun pertama hidup kita, semua indera-indera kita, all our senses itu berkembang sangat luar biasa. Ya, kita bisa merasakan rasa dingin, panas, kasar, halus, pahit, asam, itu semua kita rasakan di pengalaman kita 6 tahun pertama hidup kita. Termasuk apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Kita lihat orang tua kita berantem setiap hari. Kita dengar apa yang mereka katakan setiap hari. Kita dengar apa yang orang tua kita lakukan, orang tua katakan ke kita. Kita dengar apa yang teman-teman kita atau guru TK kita ngomong sama kita. Dulu aku waktu TK udah mengalami ini, udah punya guru TK yang killer banget. Guru TK killer, coy, kan kesel ya. Makanya kenapa aku jadi guru TK. Cuma maksudnya dulu aku tuh termasuk yang telat baca. Udah mau lulus TK, 1 bulan lagi lulus TK, terus kemudian aku telat baca. Sampai itu pensil tuh pulpen tuh diketok-ketok kepala. Udah mengalami bukan KDRT apa namanya? Abuse ya. Physical abuse waktu TK. Jadi critical inner voice nggak? Iya banget. Gitu. Lalu itu bayangin ya, masih umur 5 tahun. 5 tahun udah dapetin kayak gitu. Makanya biasanya ini ya memang kemudian sulit untuk ini butuh terapi khusus untuk menghilangkan si critical inner voice ini. Gitu. Nah, apa aja critical inner voice itu? Ini yang biasanya udah mulai ke dunia pekerjaan. Tapi di sekolah pun ya, untuk yang masih sekolah atau kuliah juga udah mungkin ada relate gitu ya, kata-kata kalimat-kalimat ini. Kamu tidak bisa kerja, lakukan yang terbaik, atau kamu dipecat. Kamu pikir kamu bisa sukses? Pernah nggak dapat kalimat ini? Kamu pikir kamu bisa sukses? Apa yang kamu bisa? Aku pernah dapat kalimat apa yang kamu bisa itu di SMP, kalau nggak salah. Apa yang kamu bisa memangnya? Gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian pernah terlibat aktif dalam OSIS, nah ini kalau misalnya wawancara OSIS, ya aku baru sadar juga ternyata dulu aku memperlakukan orang juga kayak gitu, karena aku pernah diperlakukan kayak gitu. Wawancara OSIS nih, aku diwawancara, waktu itu mau jadi OSIS, diwawancara sama kakak OSISnya, terus tanya gitu, emang kamu pikir kamu bisa sukses jadi OSIS? Emang kamu pikir kamu bisa apa? Gitu ya. Terus aku tanpa disadari melakukan itu juga sama junior waktu aku harus jadi pewawancara. Aku juga menanyakan hal yang sama. Emang kamu bisa apa untuk jadi OSIS? Ternyata itu bisa bikin orang insecure. Ya, jadi saat ini sebetulnya di momen kita saat ini itu momen refleksi kita yang kita dengar kita sama-sama belajar. Apakah kita insecure atau mungkin kita sebagai pelaku orang yang bikin orang jadi insecure. Karena ini biasanya tuh jadi lingkaran setan. Karena kita digituin, kita jadi gituin orang lagi, terus begitu terus lanjut gitu terus. Itu jadi sebuah lingkaran. Mata rantainya nggak pernah putus. Ya, jadi kita membuat orang lain, kita merasa insecure, kemudian kita membuat orang lain merasa insecure, si orang itu nanti akan membuat orang lain lagi merasa insecure, terus. Ya, karena kalimat-kalimat sederhana ini. Tapi kalimat-kalimat ini yang sekarang udah mulai berubah, istilahnya kalau kalian sering dengar kalimat-kalimat toksik. Ya, ada namanya toxic positivity. Itu juga ternyata menyebabkan seseorang tuh ternyata bisa jadi insecure. Itu istilah baru sih, toxic positivity. Jadi ketika orang bilang, ketika dalam keadaan terpuruk, terus orang lain malah bilang, udah semangat, orang lain juga bisa kayak kamu, orang lain juga bisa kok ngerjain itu, kamu juga pasti bisa. Ternyata itu sebetulnya bukan berarti dia membuat semangat, tapi bisa jadi itu malah semakin merasa dirinya insecure. Terus ada lagi ini dalam relationship, ini bisa juga sama kejadiannya sama orang tua. Ya, kalian pernah nggak sih nih terucap nggak gitu ya, nggak ada lagi yang bisa ngertiin aku selain kamu. Jadi biasanya kalau yang masih bucin-bucin gitu tuh ya, nggak ada yang bisa ngertiin aku selain kamu, udah kamu harus sayang sama aku gitu ya. Atau kamu ini biasanya kalau mau memutusin cowok itu, kamu terlalu baik buat aku sayang. Ya, ini biasanya bucin-bucin yang baru pacaran di SMP SMA gitu ya.
Nah, terus ini biasanya nih terjadi kalimat-kalimat ini nggak usah pengen tahu aja orang tua nih biasanya. Kalau kita dulu waktu masih kecil ya, orang tua lagi ngobrol bisik-bisik terus kita, "Mama, Papa ngomong apa sih?" Ih, nggak usah pengen tahu aja deh. Nah, pernah nggak ngalamin kayak gitu? Jujur pasti kayaknya ini kalimat orang tua yang sering diucapin ya. Terus ada juga orang tua yang suka ngomong kayak gini, misalnya dapat nilainya, kita pulang-pulang sekolah terus dapat nilai nggak sesuai dengan KKM. Sekarang kan KKM semakin tinggi ya, KKM ya namanya. Standar nilai itu udah makin tinggi. Dulu tuh 60 aja masih dikatakan lulus, sekarang 60 merah kan, harus remedial. Nah, terus kalau misalnya kita pulang dengan mama, aku cuma dapat 50, ya ampun gitu aja kok sedih. Ya, kalimat itu ternyata bisa bikin orang insecure. Terus nih, kalimat ini nih yang aku bilang tadi, toxic positivity. Sabar aja, yang lain juga pernah kayak kamu. Nah, yang lain aja bisa ngelewatin, masa kamu nggak bisa? Itu ternyata bisa bikin orang merasa insecure. Dikira itu bisa menguatkan, ternyata itu malah menghancurkan. Gitu ya. Terus ini, kamu harus kabarin aku. Oh, ini mah posesif ya. Selalu aja bikin kecewa. Kalimat-kalimat ini yang ternyata malah bikin semakin insecure. Nah, ini buat kaum milenial, kaum milenial. Mana pacar kamu gini ya. Terus nanti kalau kalian udah semakin beranjak dewasa ya, kalau kalian udah makin umur memasuki usia 20, 21, 22 udah mulai nih. Umur segini udah kerja apa? Kemarin, ini nih ya biasanya kaum sosialita. Kemarin aku belanja sekian juta loh di sini gitu ya, di apa ya? Itu misalnya di Zara gitu ya, sekian juta. Terus besok aku mau liburan ke Eropa. Kamu pernah nggak ke sana? Nah, ini yang paling sering nih ya. Yang akhirnya kenapa insecurity itu semakin booming dan viral itu karena ini. Insecure yang menembak langsung ke fisik. Jerawatan amat, ih terlalu kurus, ih kegendutan, kamu pakai baju tuh makin gendut sih, gitu ya. Itu biasanya kalimat-kalimat yang pasti banget bikin orang insecure. Siapapun, mau cowok, mau cewek, kayaknya itu, apalagi cewek ya, jadi ini kaum Adam, coba harus diingat, jangan pernah mengatakan sesuatu yang berhubungan dengan fisik kepada perempuan, karena itu langsung jelek mengena kepada relung hatinya wanita ya. Jadi hati-hati kalau kalian mau deketin cewek, dipuji-puji ya, jangan ditanya kamu kayaknya kemarin gak ada jerawat di sini, kok sekarang ada jerawat di sini. Nah, hati-hati. Tapi sama, cowok juga sama. Cowok itu punya pride, punya rasa harga diri yang jauh lebih tinggi daripada perempuan biasanya. Jadi untuk para kaum hawa juga harus hati-hati dalam kata-kata. Kita nggak boleh menjatuhkan mereka gitu. Itu juga yang bisa akhirnya membuat laki-laki pun merasa insecure. Jadi insecure ini tidak pernah mengenal usia, tidak pernah mengenal jenis kelamin. Siapapun bisa kena insecure, bisa merasa insecure. Gitu. Begitu. Gimana, Denny? Ada yang mau ditanggapi? Semua bisa kena insecure. Siapa yang insecure? Dari Kokiel, ada yang mau ditanyain dulu nggak nih? Aduh, ini chatnya kok lucu sih. Drama. Iya, aku memang dramatis banget. Mohon maaf ya, ada biasanya. Anyway, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah cerita yang tadi itu real life experience? Iya, real life. Kalau dijawab juga nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya iya, kita bisa tahu siapa yang akan kita lototin. Oh, bukan. Anyway, pertanyaan yang kedua. Ini insecurity itu tuh dia tendensi sepanjang umur, gitu. Atau dia sebenarnya bisa muncul. Jadi kayak, kayaknya hari ini gitu. Jadi maksudnya dia tuh yang sebenarnya cuman periode doang, kayak sehari, 2 hari, atau mungkin dalam hitungan jam, menit gitu. Atau tuh sebenarnya kecenderungan sepanjang hidup gitu. Oke, good question. Thank you ya, Kiel. Jadi gini, kalau misalnya insecurity itu, ini namanya itu, aku lupa nama istilahnya, tapi dia itu tidak dalam sepanjang hidup kita akan merasakan insecure, tidak. Tapi dalam momen-momen tertentu, itu mungkin akan keluar lagi.
gitu. Karena memang kecenderungan manusia itu kayak tadi ya, kecenderungan manusia itu sebetulnya mau nggak mau jadi ngedengerin omongan orang, mau nggak mau mengakui apa yang orang ngomong tentang diri kita gitu. Jadi, nah terus gini, kalau misalnya insecure-nya udah selesai di satu area nih ya, oke, aku cerita dari pengalaman pribadi. Aku umur 15 tahun itu aku punya insecure banget tentang fisik aku. Ya, kalau kalian lihat aku sekarang duduk nggak tahu kan tinggi atau pendek. Ya pokoknya kalian bayangin Coco Kelvin 10 cm ke bawah. Jadi nggak, ya aku kecil gitu ya. Secara fisik dari kecil ya, dari kecil udah pasti kecil. Maksudnya pertumbuhannya tidak seperti wanita-wanita normal pada umumnya gitu. Aku sekarang bisa cerita dengan ketawa-ketawa, tapi 13 tahun yang lalu aku menceritakan itu dengan penuh tangisan. Gitu. Aku diledekin abis-abisan karena aku pendek. Aku nggak bisa, kayak misalnya kalau dulu kalian suka disuruh ngapus papan tulis sama guru, nggak bisa Ivana mah nggak bisa pakai, jangan Ivana, dia mah nggak akan nyampe yang atas gitu, padahal nyampe kalau dengan loncat-loncat. Ya jadi perasaan insecure tentang fisik itu luar biasa waktu itu, di umur 15 tahun. Nah terus singkat cerita aku bisa melalui itu ya, terus akhirnya aku bisa berdamai dengan diri aku sendiri, aku bisa melewati itu dengan aku akhirnya melihat diri aku satu paket yang utuh, a whole package as a human being. Aku selalu begitu ya. Jadi ketika mulai insecure lagi, aku melihat lagi mengembalikan lagi pola pikir aku bahwa aku ini seorang manusia yang punya satu package yang utuh, satu paket yang utuh. Paket apa? Tuhan sudah menciptakan aku dengan sangat luar biasa dengan kekurangan dan kelebihan. Tuhan kasih aku kekurangan untuk aku mengembangkan kelebihan aku. Tuhan kasih aku kelebihan untuk aku percaya diri sama si kekurangan aku. Kayak gitu. Nah, apakah itu berakhir di umur 15? No. Aku punya insecure lagi di sekitar umur 23, 24 tentang pasangan hidup. Gitu. Udah kan, terjawab nih ya. Sekarang aku udah dapat ya, udah mendekati nih, dapat pasangan hidup. Apakah itu beres? Enggak. Maksudnya jadi setelah aku pernah insecure dengan fisik, aku terus kemudian aku insecure dengan masalah pasangan hidup, dengan masalah jodoh, terus sekarang akhirnya itu terjawab. Apakah itu selesai? Enggak. Aku punya insecure lagi yang lain. Insecure apa? Insecure dengan status aku yang nantinya akan baru. Padahal itu masih masih beberapa bulan lagi. Tapi dari sekarang aku udah mulai ngerasa insecure. Apalagi ngelihat teman-teman aku yang pernikahannya tidak ditunda. Ngelihat orang-orang yang pernikahannya tidak ditunda itu ternyata membuat aku tanpa aku sadari ternyata itu insecure juga. Jadi ini apa ya, kayak momen-momen di mana ada momen-momen di mana itu bisa balik lagi insecure-nya. Gitu. Tapi nggak akan sepanjang hidup kita terus-terusan merasa insecure, enggak. Gitu. Jadi ketika kita merasa apa ya? Mungkin seperti kalau kita ngerasa orang lain ada di depan kita, aduh kok kita rasanya kayak, kok gue ketinggalan lagi ya. Itu sebetulnya dibentuk karena kita, waktu kecil itu dibentuk adanya jiwa kompetitif. Jiwa kompetitif itu yang akhirnya membuat kita jadi gampang insecure. Jadi insecure itu kayaknya susah banget hilang dari kita karena itu. Ngerasa nggak sih, dulu mungkin zamannya kita sekolah, sekarang mungkin sekolah udah nggak ada ranking 1, 2, 3 ya. Tapi angkatan tahun 90-an 90-90-an awal itu kan masih tuh ngalamin sampai SMP kayaknya masih ada tuh ranking 1 sampai 10. Itu sebetulnya membantu kita akhirnya untuk jadi seseorang yang punya jiwa kompetitif. Jiwa kompetitif itu yang kalau masih terus ada dalam diri kita, akhirnya kita gampang juga kena mengalami insecure. Gitu, Kiel. Jadi it's not a long last period sih. Tapi ya gitu. Kalau sebetulnya gini, ketika kalian bersyukur ketika kalian pernah mengalami insecure. Kalian harus bersyukur karena kalian pernah mengalami insecure, terus tahu how to handle it. How to handle ya, bukan how to stop. Nah, ini ada beberapa judul-judul webinar tuh ada yang keliru. Bukan menghentikan dan bukan menghapus insecure. Tapi how to deal, how to handle. Bagaimana cara mengatasi itu.
mengatasi. Jadi ketika mengalami lagi peristiwa yang sama, mengalami lagi rasa insecure itu, kita udah tahu gimana cara mengatasinya gitu. Dan akhirnya itu membentuk psikis kita lebih kuat. Nggak bikin jadi stres, enggak. Sekarang pun aku insecure gitu ya, insecure, tapi aku ya udah nggak seperti di usia aku 15 tahun aku bisa nangis-nangis gerung-gerung, enggak, aku udah nggak dengan caranya, udah nggak dengan seperti itu. Gitu. Oke, berarti itu sebenarnya ada triggernya dan ada masanya ya. Jadi bisa dan itu juga bisa beda dari jenjang kehidupan ya. Kayak tadi kan diceritain pas zaman SMP atau pas zaman kalau 24 berarti pas zaman setelah kuliah ya. Iya. Iya, kayak gitu. Iya, betul. Karena kita kan setiap naik usia kan punya challenge-nya sendiri-sendiri kan. Dan punya strugglesnya sendiri-sendiri. Kita masuk umur 20, masuk umur 21, 22, 23 gitu. Setiap kenaikan usia kita itu kan kita kayak level up skill juga kan gitu dalam kita handle kehidupan kita gitu. Dan ketika udah mulai ngerasa nemu tantangan yang agak berat ya mulai lagi insecure lagi. Kayak ini kan mau masuki pernikahan juga insecure juga, bisa nggak sih nanti ngejalaninnya gitu. Bisa nggak sih gue seperti yang lain, bisa nggak sih gue nanti kayak gini. Ya, itu kan jadi insecure juga. Begitu. Thank you. Itu ada pertanyaan dari Naca ya? Naca. Mungkin aku bacain juga. Menarik nih. Insecure itu nggak cuma didapat dari omongan orang ke kita ya? Bener nggak sih? Tapi juga omongan orang ke teman kita yang bagus-bagus gitu. Apa itu namanya iri ya? Tapi kayak insecure juga rasanya. WK. WK-nya harus banget dibaca. Benar banget. Karena tadi kan jiwa kompetitif kita, ketika kita dengarnya kok cuma buat dia sih, kok gue enggak. Jiwa kompetitif kita meronta, guys. Gitu, dengar kayak gitu. Ya enggak? Itu karena jiwa kompetitifnya itu sebetulnya. Jiwa kompetitif itu yang akhirnya membuat kita jadi gampang banget insecure. Jadi selalu melihat seseorang, melihat komunitas, melihat pertemanan aja, bahkan melihat pertemanan aja itu bisa dari itu siapa yang paling gitu. Kita sering kan kayak misalnya dapat pertanyaan, siapa di antara geng ini yang paling deket sama kamu? Nah, itu kan jadi kompetitif. Gue deket sama dia tapi kok gue nggak disebut misalnya. Ya, terus atau misalnya siapa di sini yang paling yang menurut kalian dari geng ini yang paling jadi badutnya gitu, yang paling lucu, yang paling menyenangkan. Itu kan kompetisi ya. Semua hal di dalam lingkungan kita itu mudah sekali dibuat kompetisi. Gak cuma ranking 1, 2, 3 di kelas, tapi dalam kehidupan. Siapa yang paling cerewet, siapa yang paling pendiam, siapa yang paling terbuka, siapa yang paling easy going anaknya, siapa yang paling bisa buat ngomong di depan, punya public speaking yang bagus, siapa yang paling. Nah, itu kan bikin insecure. Padahal mungkin kita ngerasa, aku bisa kok, tapi aku nggak pernah ditunjuk. Jadi ini pertanyaan atau pernyataan ini? Pernyataan kayaknya. Iya. Ya, jadi karena jiwa kompetisinya itu. Berarti ya bisa jadi triggernya orang ngomong ke orang lain, kita juga bisa ngerasa insecure. Mungkin dari sini aku persilakan dulu, teman-teman ada yang mau tanya nggak soal seputar insecure ini? Aku mau tanya. Iya, boleh. Tentang yang toxic positivity gitu. Itu bisa nggak sih sebenarnya tuh karena orang intonasi ngomongnya gitu. Jadi itu yang bikin kita baper, yang kayak tadi Ci Vena contohnya, yang buat Ci Vena masuk OSIS nih, ditanyain kan, emang kamu bisa sukses masuk OSIS? Emang kamu bisa apa? Kayak gitu. Nah, mungkin sebenarnya tuh kakak kelas kita nggak maksudnya bikin kita insecure, tapi dia bener-bener nanya what you have in yourself yang bisa meyakinkan bahwa ya you deserve this position gitu. Oh, maksudnya bisa dipengaruhi sama intonasi, bisa. Bisa banget, karena balik lagi ke penghayatan seseorang sih. Orang ngomong pelan sama orang ngomong kenceng itu memang punya penghayatannya sendiri. Ada orang yang kalau kalian nonton film sinetron Indonesia itu paling jago banget dalam hal julid, judes kayak ya. Sedangkan yang ngomongnya biasanya cuma dasar orang
kayak gitu kan, cuma ngomong kayak gitu doang, tapi kita kesel dengannya. Itu kan intonasinya, bukan intonasi, volumenya kecil, tapi intonasinya dalam. Ada orang yang ngomongnya kenceng tapi sebetulnya ya itu memang cara itu memang kebiasaan dia ngomongnya kenceng dan nggak bisa dirubah gitu, memang cara ngomong dia kayak gitu memang balik lagi ke penghayatan seseorang sih. Siapa Angel ya, memang berdasarkan penghayatan seseorang. Nah, penghayatan seseorang sama volume suara itu juga sebetulnya dibentuk, itu juga hasil dari kita terbiasa seperti apa nih di rumah. Yang paling dekat sama kita adalah rumah kan. Orang tua kita, kakak adik kita, om tante, oma, opa yang mungkin ada di sekeliling kita, ngomong ke kita tuh gimana nadanya. Oh, nadanya ngomongnya santai, lemah lembut gitu ya. Biasanya ini juga dipengaruhi sama budaya. Karena budaya, kayak misalnya budaya di Jogja itu kan ngomongnya memang harus lemah lembut, ada tata kramanya gitu, ngomong sama orang tua harus pelan. Ya kan terbentuk seperti itu ketika dengar orang yang ngomongnya padahal cuma teriak, padahal cuma manggil ya gitu, misalnya Ivana, padahal itu manggil tapi dia ngerasanya gue dimarahin, gue dibentak gitu. Itu juga sebetulnya memang dibentuk gitu sih Angel. Memang itu bisa mempengaruhi banget sih insecure. Jadi memang insecure itu memang lemah gampang banget kita bisa ngerasainnya karena hidup kita itu dinamis. Dinamis itu artinya ya berubah gitu ya, banyak berubah dan banyak banyak jadi lebih besar atau lebih kecil atau lebih panjang atau lebih lebar gitu. Nggak monoton gitu terus gitu, tapi hidup kita itu dinamis gitu. Jadi ya memang volume suara, intonasi suara, ya itu memang sangat mempengaruhi sih. Kita ngerasa dia ngomongnya biasa, tapi kita bilang, ih kok nyolot banget sih, kalau gue ngomong biasa. Nah, gitu kan. Itu biasanya itu pertentangan tuh. Enggak, lu nyolot, enggak, orang gue biasa. Gitu. Padahal memang nyolot, gitu. Emang cara ngomong dia emang kayak gitu, ya mau gimana, gitu. Dan ya gimana orang penghayatan dia ngerasanya kayak gitu, itu sensitif banget gitu jadinya sama intonasi suara. Gitu. Emang bisa benar-benar. Kita yang ngomong juga harus aware ya, bagaimana penghayatan kita nanti bisa dampak sama orang yang kita ajak obrolin, kita ajak bicara ini. Tadi aku juga kepikiran satu pertanyaan sih. Tadi Ci Ivana sempat bahas insecure itu dibentuk sama kritik kan. Umumnya ada kritik yang dari orang gitu. Kalau buat kita sendiri itu gimana ya cara membedakan kritik yang sehat dan tidak sehat buat kita gitu? Kritik yang sehat dan tidak sehat. Oke. Gini, ketika kita melihat kritikan yang sehat itu sebagai masukan, kita nggak lihat itu sebagai kritik. Tapi kita melihat itu sebagai masukan, dan kita melihat itu, balik lagi ke sudut pandang sih ini ya. Balik lagi ke mindset dan bagaimana penghayatan kita. Ketika kita udah punya pola pikir yang cukup dewasa dan cukup matang, biasanya itu akhirnya kita bisa memilih tuh, bisa memilih dan memilah. Dan juga dalam kondisi psikis yang sehat ya, kita bisa memilih dan memilah mana kritik yang sehat dan mana kritik yang tidak sehat. Kalau kritik yang sehat itu biasanya akan membangun diri kita. Oh iya ya, dulu aku pernah dikritik tentang cara aku jadi worship leader awal-awal ya, di gereja waktu jadi worship leader awal-awal masih umur 14 tahun, terus aku dikritik. Aku nganggap itu kritik yang sehat, karena setelah itu aku pikir, iya benar juga ya. Jadi aku dibilang gini, Ivana, kamu kalau jadi WL tuh kebanyakan goyang kanan kiri katanya. Karena waktu itu aku baru banget awal-awal jadi WL. Kebanyakan goyang kanan kiri jelek katanya. Coba dicari deh caranya biar kamu lebih rileks di depan di depan mimbarnya. Terus di saat itu aku nggak mikir itu kritik sih. Di saat itu aku mikir ini masukan yang baik sih sebetulnya. Karena aku nggak ngeliat itu sebagai suatu hal yang akhirnya menghancurkan kepercayaan diri aku, enggak. Tapi aku ngeliat itu sebagai suatu hal yang membangun diri aku sendiri. Gitu. Padahal kan sebetulnya dia mengkritik kan. Aneh, disebut aneh malah waktu itu. Aneh ngelihatnya kalau goyang kanan kiri itu sebenarnya kritikan. Tapi aku melihat itu sebagai kritikan yang positif. Jadi balik lagi ke cara pandang. Melihat bagaimana
kritik itu sebagai masukan, kritik itu sebagai saran, bukan sebagai sesuatu yang bisa menghancurkan kepercayaan diri. Gitu. Gitu sih. Berarti ya bisa mencoba positive thinking dulu kalau orang menyampaikan sebuah kritik. Apakah itu masukan atau gimana gitu. Kita coba telaah dulu ya. Dan tadi yang baik juga dari Ci Ivana, pastiin kondisi kita lagi sehat nih, lagi bisa mikir dengan baik gitu ya. Betul. Jadi mood diri sendiri juga mungkin perlu diperhatikan. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Selma nih. Apakah ada hubungan antara trauma dan insecurity? Trauma ada banget. Ini traumanya dalam hal apa nih? Trauma ada banget sih, traumanya lebih ke banyak nih. Trauma di rumah. Yang tadi aku bilang, ngedenger mama papa terus-terusan berantem. Itu kan jadi trauma ya kita. Apalagi kalau misalnya kita lihat, amit-amit, kita lihat ayah kita melakukan KDRT sama ibu kita. Atau mungkin kitanya sendiri juga mengalami KDRT. Itu akhirnya bisa membentuk jadi insecure. Ya, jadi punya rasa tidak aman terhadap laki-laki, bisa jadi gitu. Punya rasa tidak aman terhadap hubungan. Terus juga jadi merasa terus rendah diri, jadi merasa tidak punya harga diri, gitu. Itu trauma. Jadi bisa karena kata-kata juga, bisa juga karena perbuatan. Jadi hubungannya ada banget dan kuat banget. Dan kebanyakan trauma yang tidak teratasi dengan baik, akhirnya membentuk seseorang jadi insecurity. Insecurity ini tapi masih di level yang ini ya, masih di level yang paling bawah. Kalau udah semakin dalam, si insecurity ini akan berubah menjadi anxiety, akan berubah menjadi anxiety disorder semakin dalam lagi. Kalau trauma itu tidak diobati, akan menjadi arahnya akan ke masalah psikologis yang lebih berat. Gitu. Insecure-nya itu cuma sebagai salah satu diagnosa. Ya, jadi kalau kata dokter, misalnya orang tuh kayak sekarang COVID, orang kena COVID atau enggak sih? Karena dia kan ada diagnosanya. Apa dia demam 37,8, dia punya batuk, dia pilek, atau gimana-gimana. Nah, sama psikologi juga ada kayak gitu. Menyatakan seseorang punya suatu gangguan psikologis, itu ada diagnosanya. Nah, insecurity ini ada di diagnosa awal biasanya. Sebagai nanti akan masuk lagi ke dalam diagnosa lain yang akhirnya membentuk satu nama gangguannya, diagnosa penyakitnya apa, penyakit psikologisnya apa gitu. Dan itu bukan kebanyakan. Semua masalah psikologis itu lahirnya dari trauma. Gitu. Jadi apakah ada hubungan trauma dan insecurity? Ada. Dan hubungannya sangat kuat. Begitu. Selma. Iya, thank you Selma buat pertanyaannya. Dari teman-teman, ada yang mau ditanyain lagi? Boleh juga terkait pengalaman soal insecurity, kalau mau memastikan apakah itu insecurity atau bukan. Dari Kokiel gimana nih Kok? Mungkin ini kali ya, kita move dulu ke item selanjutnya, karena bisa jadi juga, karena udah jam segini juga ya, karena masih ada beberapa hal yang perlu dibahas. Ya. Betul, ini masih jam 8 ya? Masih ya. Ya, bisa udah. Emang ini harusnya sampai jam berapa ya? Sebenarnya bebas nih. Okay. Bebas. Terus gue salah ngomong lagi, bentar. Duh, harusnya gue bukan pembawa acara, gue nih tim hore doang sebenarnya. Denny nggak ganti tadi gambar tulisannya. But anyway, ya tadi teman-teman, gue mau ngulangin lagi yang sama si Denny tadi bilang, kalau ada apa-apa bisa langsung chat ya. Mau japri juga boleh sih. Di Zoom itu kan ada langsung ke orang. Jadi kalau misalnya nggak enak, tanya, dan pengen prefer lewat Denny atau ke gua, itu bisa langsung japri sih. Nanti kita nggak akan sebut dari siapa. Gitu ya. Lanjut aja kalau gitu. Oke, lanjut ya. Oke, ini kalau kalian pernah nonton Imperfect, ini cerita film yang menurut aku sangat-sangat menggambarkan insecurity itu.
Ya, insecure-nya dalam hal fisik sih dia. Nggak cuma fisik, tapi juga hubungan. Orang yang si aku jadi lupa sih namanya siapa. Ya, si pemeran utamanya ini Mila ya, Jessica Mila dia nama aslinya. Ya, si pemeran utamanya ini awalnya kan dia gendut, hitam ya, dia merasa dia gendut, hitam, rambutnya keriting dan dibilang jelek. Terus kemudian dia berusaha setengah mati buat ngurusin. Setelah dia jadi kurus, jadi the real Jessica Mila yang cantik banget, tetap dia insecure. Mamahnya cantik banget, insecure. Adiknya cantik banget, insecure. Jadi ya insecure itu nggak cuman menimpa, dialami oleh orang-orang yang merasa dirinya nggak cantik gitu ya, tapi orang yang memang cantik secara fisik aja bisa merasa insecure. Ya, ini kalau kalian belum pernah nonton, atau kalian udah pernah nonton, ini film yang sangat bagus untuk menguatkan kalian ketika kalian merasa insecure. Oke. Nah, ini tanda-tandanya ya, orang yang punya insecure tadi sih sebetulnya udah dibahas di awal. Ya, cuman ini dalam bahasa Indonesianya aja. Ya, tidak percaya diri, menghindar dari lingkungan, ketakutan yang berlebih, terus membandingkan diri sama orang lain. Nah, ini penting ya, membandingkan diri sama orang lain. Ya, ubah insecure jadi bersyukur. Membandingkan diri sama orang lain. Ini, aku pernah dapat satu kalimat ini, dan menurut aku ini cukup bagus kalimatnya. Jangan pernah meletakkan harga diri kita di dalam pemikirannya orang lain. Ya, jangan pernah meletakkan harga diri kita di penilaiannya orang lain. Jangan pernah meletakkan harga diri kita. Ya, harga diri kita punya diri kita, bukan punya orang lain. Jangan bandingkan itu sama orang lain. Jangan jadikan penilaian orang dan pemikiran orang itu jadi harga dirinya kita. Itu biarkan jadi pemikiran dan penilaian mereka tentang diri kita. Tapi itu bukan kita. Ya, orang-orang yang butuh pengakuan, ya, terus sulit minta maaf, kecenderungannya perfeksionis, punya reaksi yang berlebih terhadap sesuatu, terus ingin selalu dipuji, suka bertanya hal yang sama berulang-ulang. Ya, ini adalah orang-orang yang tandanya insecure. Oke, aku nggak akan terlalu dalam karena ini teman udah, karena tadinya di awal udah ya. Terus, nah, kita masuk di dalam tips. Bukan tips, cara menghadapi. Ya, cara menghadapinya, ini ada beberapa step. Pertama, gini, kita kenali dulu insecurity kita tuh di bagian mana. Insecure-nya di mana nih sekarang? Lagi di fisika, di masalah kerjaan kah, di dalam masalah relationship kah, atau apa? Insecure di bagian apa? Kenali. Ya, ini untuk masalah apapun, kalian lagi merasa sedih, tiba-tiba sedih, kok aku galau tapi nggak jelas ya gitu. Coba kenali. Coba lihat diri kalian, coba caranya gimana? Cukup dengan kalian tutup mata kalian, tutup mata, terus jangan mikir apa-apa, kosongkan pikiran kalian. Ini jadi kayak itu sih, kayak semacam teknik hipnoterapi, tapi ini sebetulnya lebih ke mindfulness thinking. Jadi memusatkan pikiran kita kepada suatu hal yang pengen kita capai, pengen kita cari tahu, insecure. Jadi kosongkan pikiran kita dari hal-hal lain dulu, kita cuma mau lihat satu, insecurity-nya kita kemana. Dapat nih insecure-nya, oke, ini lagi insecure tentang fisik deh, gue lagi nggak ngerasa nyaman sama fisik gue, mungkin rambut gue yang masih berantakan atau gimana. Lalu kemudian, itu kenapa, insecure-nya itu kenapa? Oh, karena dapat ada critical inner voice-nya. Misalnya, kamu pendek, ya, kamu pendek, kamu nggak akan nyampe. Nah, tantang critical inner voice itu. Tantangnya dengan apa? Kamu berkata buat diri kamu, katakan itu buat diri kamu balikin itu. Iya, aku pendek. Gak apa-apa, aku pendek. Terus kenapa kalau aku pendek? Aku tetap manusia, aku tetap bisa berguna, aku tetap bisa melakukan suatu hal yang positif, aku masih bisa berjalan, aku punya dua kaki yang kuat untuk menopang tubuh aku untuk berjalan, aku masih bisa berlari, aku masih bisa ngomong di depan banyak orang, aku masih bisa nari, aku masih bisa nyanyi, aku masih bisa melakukan banyak hal. Aku cuma nggak punya satu, tinggi badan yang sesuai ideal aja. Aku nggak punya satu, tapi aku punya banyak.
Tantang itu, tantang diri kalian, tantang critical inner voice kalian. Lalu kemudian ini yang paling penting, ini aku dapat dari salah satu psikiater di Bogor yang lagi cukup terkenal juga. Terapkan mindset cukup. Ini untuk semua masalah psikologis yang mungkin lagi kalian hadapin ya. Terapkan kata cukup. Ya, kita nggak bisa, hidup kita akan sangat lelah kalau kita terus mengejar sesuatu hal yang lebih cantik, lebih ganteng, lebih kaya, lebih pinter, lebih sukses. Capek. Terapkan dan bentuk mindset kalian dengan kata cukup. Kaki saya cukup bisa untuk melangkah. Pekerjaan saya saat ini, apa yang saya punya saat ini, penghasilan saya saat ini, cukup kok untuk menghidupi saya. Setidaknya saya cukup bisa makan sehari-hari, cukup buat saya untuk pesan Starbucks seminggu sekali. Cukup. Ya, cukupkan dirimu. Itu juga kan ada ya di Alkitab. Cukupkan dirimu. Nggak usah dilebih-lebihin. Nggak usah pengen terus-terusan lebih. Gitu. Capek. Ya, hidup yang terus-terusan mengejar sesuatu yang lebih itu capek. Terus kurangi membandingkan diri dengan orang lain. Ya, ini yang tadi ya. Kalimat pamungkasnya adalah hindari dan stop untuk meletakkan harga diri kita di penilaian dan di dalam pikirannya orang lain. Diri kita adalah diri kita. Jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Bandingkan diri kita dengan diri kita di 1 menit yang lalu, di 1 jam yang lalu, di 1 hari yang lalu, 1 tahun, 10 tahun yang lalu. Bandingkan diri kita dengan diri kita sendiri. Itu yang paling fair. Itu yang paling adil. Karena diri kita ya kapasitasnya segini. Kayak air kapasitasnya 100 mili, ya udah segitu 100 mili. Bandingkan dengan diri kita ya di yang kemarin, di yang waktu masih 80 mili kapasitasnya, karena kita maksimalnya di 100, bukan di 120. Bandingkan diri kita dengan diri kita yang sendiri gitu, diri kita sendiri, bukan diri kita yang bukan orang lain. Berbagilah dengan orang terdekatmu ya. Kalau kamu udah merasa insecure kamu ini mengganggu, kalau kamu udah merasa insecure kamu ini nggak membuat kamu nyaman, langsung datangi orang yang membuat kamu nyaman, yang bisa buat kamu berbagi. Kalau kamu sekarang punya komunitas di GKY Cibubur, cari orang yang bisa membuat kamu kembali kuat gitu ya. Berdoalah bersama dan minta didoakan gitu. Minta terus dituntun. Ya. Kita adalah makhluk sosial. Tuhan menciptakan kita dengan komunitas yang luar biasa. Ya, Tuhan nggak menciptakan kita sendirian. Tuhan sudah menempatkan orang-orang yang tepat di sekeliling kita. Ya, jadi yang tugas kita apa? Mencari. Ya, jadi jangan diam aja. Kalau punya rasa insecure, jangan diam aja. It's okay. Ya, it's okay not to be okay. Ya, it's okay to feel not okay. It's okay to feel insecure. It's okay. Itu wajar dan itu manusiawi. Semua orang pernah ngerasain insecure. Ya. Terus kemudian ini pola hidup sih, olahraga, makan sehat, tidur teratur. Pola hidup yang kalian mau kurus kayak gini, olahraga, makan sehat, tidur teratur. Kalian mau punya psikis mental yang sehat, kayak gini juga, olahraga, makan sehat, tidur teratur. Apa sih, kenapa? Apa gunanya emang olahraga? Olahraga itu salah satu sarana penyaluran emosi positif yang paling positif yang pernah aku lakukan juga dan yang akan terus aku kumandangkan ke orang-orang. Kalau kalian punya rasa insecure, biasanya insecure itu kan dari dalam ya. Dan dia akan, kalau kita nggak bisa berbagi dengan orang lain, kita harus mencari sesuatu pelampiasan untuk kita mengeluarkan itu. Dan yang paling positif adalah dengan olahraga. Ya, itu adalah penyaluran energi yang paling positif. Anak kecil yang nggak bisa diem, yang kita bilang nih anak kayaknya nakal banget, langsung kalau misalnya ada yang konsultasi ke aku bisa bilang, coba mama coba dicari kegiatan apa yang membuat dia akan terkuras energinya. Lari, main olahraga, main drum gitu. Ya, cari olahraga yang bisa membuat dia keluar emosinya, keluar energinya. Makan sehat. Ini benar sih sebetulnya ya. Aku belum bisa menerapkan sebetulnya. Cuman ini tuh benar ya, makan sehat dengan nutrisi yang sehat, kita punya punya kondisi tubuh yang sehat. Kondisi tubuh yang sehat itu mempengaruhi juga psikis kita. Psikis kita sehat, kondisi tubuh kita sehat.
Di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Apa? Mens sana in corpore sano itu. Ya itu benar, itu benar. Terus tidur teratur ya. Kalau kalian tidurnya nggak teratur, terus tidurnya cuma 3 jam, 2 jam, 4 jam, rungsing biasanya ya, disebutnya rungsing. Jadi ngamuk-ngamuk aja, jadi nggak enak moodnya. Gitu. Terus lakukan sesuatu yang kamu cintai. Kalau kamu udah merasa insecure, kamu cari sesuatu yang bukan kamu senang. Apapun itu. Lakukan sesuatu yang kamu cintai. Kamu suka bermusik, bermain musik lah. Kamu suka menari, menarilah. Main TikTok deh. Kalau kamu rasa, misalnya sekarang nih lagi agak masalah Instagram nggak tahu masih main Twitter atau enggak. Instagram, Twitter, Facebook atau media sosial itu, kalau misalnya kalian rasa itu membuat kalian semakin insecure, hapus dulu, deactivate dulu aja akunnya atau di-delete dulu aja Instagramnya, di-delete dulu aja itunya medsosnya. Ya lakukan sesuatu yang kamu cintai. Jangan kamu tahu lagi insecure tapi kamu masih aja mencari si penyebab insecure-nya itu, maksudnya bukan penyebab, si triggernya itu kalian masih deketin gitu. Diredam dulu dengan mencari sesuatu yang kamu cintai. Lalu kemudian ini paling penting, hadapi insecurity-mu. Ya, hadapi. Jadi jangan kabur, jangan menolak. Jangan ketika kamu baca tadi ya list orang yang insecure, kamu jangan menganggap enggak aku nggak kayak gitu, itu bukan aku, itu mah dia enggak. Ya hadapi insecurity-mu, sadari bahwa semua orang mungkin punya insecure. Dan ini hanya sementara. Jangan takut, maksudnya jangan, ketika kamu berhasil dengan insecurity kamu yang pertama, kamu akan berhasil dengan insecurity kamu yang selanjutnya. Percaya deh. Ketika kamu terus punya mindset ini, dan mempertahankan psikis kamu untuk terus sehat, percaya, kamu akan bisa melalui setiap kali kamu merasa insecure. Dan percaya kamu nggak sendiri. Kamu punya Tuhan yang luar biasa. Kedua, kamu punya komunitas. Kamu sudah ditempatkan Tuhan di tempat-tempat. Kamu sudah ditempatkan Tuhan nggak sendirian, tapi kamu tempatkan Tuhan di komunitas yang bisa menguatkan kamu. Ini hanya sementara, nggak untuk selamanya kamu insecure. Ya, ini juga bagus. Ini tentang self love. 6 bulan kemarin aku lagi mengikuti ini sebetulnya ya. Ada 6. Mana sih? Bentar. Aku mau kasih lihat dulu. Oke. Jadi ada 6 ya. Loving our body, loving our mind, loving our heart, loving our soul, loving our family, dan loving our community. Ya, semua dimulai dengan self love. Self love, cintai diri kita. Tapi bukan selfish, ya. Self love is not selfish. Self itu bagaimana kita menghargai diri kita sebagai manusia. Kalau selfish itu akan menghargai diri kita itu sebagai objek sebetulnya. Diri kita ini cuma objek yang bisa jadi pusat perhatian orang. Yaitu bedanya self love dan selfish. Awalnya apa? Awalnya dari kita mencintai diri, tubuh kita, ya seperti tadi aku bilang, lihat diri kalian as a human being, a whole package as a human being. A human being yang punya sesosok manusia yang punya kekurangan kelebihan di fisik, di psikis, ya itu adalah satu kesatuannya manusia. Loving our mind, gak usah, jangan membenci pikiran kita. Loving our heart, ya cintai hati kita, cintai keberadaan diri kita. Loving our soul, loving our family, dan loving our community. Gitu. Ini itu nggak bisa. Kenapa bentuk diagramnya seperti ini? Ini tuh nggak bisa lepas gitu ya. Ketika satu hilang nih, si loving our body hilang, ini semua akan hilang. Nggak bisa. Nggak akan ada self love. Tapi kalau ini ada, satunya akan jadi satu kesatuan. Gitu ya. Kamu akan lihat lagi diri kamu sebagai satu hal yang utuh. Begitu. Kayaknya udah sih. Ya, ini beauty is a state of mind, not a state of body. Terus kita nggak perlu sempurna untuk dapat bahagia. Gitu. Kalau dari ini ya, kalau dari PPT-nya ya, aku stop aja deh biar bisa ngeliat muka kalian lagi. Oke, iya, menarik banget sih. Tadi dijelasin gimana kita bisa mengatasi insecure dengan mencintai diri kita sendiri, berdamai dengan diri kita sendiri gitu, dan kritis dengan pikiran-pikiran negatif yang menyerang diri kita sendiri. Nah itu kalau kita sendiri mengatasi insecure,
Nah, kalau kita lihat nih, teman kita ada yang insecure gitu, kita rasa insecure, gimana sih caranya kita bisa ngebantu mereka ya? Cara yang baik itu seperti apa ya untuk ngebantu orang-orang yang insecure? Oke, cara terbaik adalah pertama kita doain dulu ya. Kita doakan dulu dia. Kita tahu nih, kita lihat dari cukup kita lihat dulu dari jauh. Ya, lihat dulu dari jauh kayaknya gue lihat si A nih kayaknya lagi insecure nih. Coba didoakan dulu. Terus tanya sama Tuhan, apa yang sebaiknya dilakukan. Terus gini, karena kita nggak bisa memaksa orang untuk cerita ya. Tapi boleh coba untuk perlahan-lahan ngobrol. Tapi ngobrolnya nggak yang tiba-tiba langsung nanya ya. Lu lagi insecure ya? Nggak mungkin ya. Tapi coba tanya, ajak ngobrol santai dulu, sekarang susah sih ya, belum bisa kongko-kongko lama-lama. Tapi mungkin misalnya, kalian mulai rutin nanyain kabar, sekedar chatting, atau gue mau vikol, kita vikol yuk, kita vikol ramean gitu misalnya ya. Bikin dia nyaman dulu, terus coba untuk buka satu atau dua topik yang kira-kira menurut kalian kayaknya dia lagi insecure di situ deh. Misalnya dia lagi merasa insecure di apa ya misalnya ya, contoh biasanya yang agak kelihatan itu tentang kepercayaan diri misalnya memilih jurusan kuliah misalnya gitu ya. Kayaknya dia insecure banget nih, kayaknya nggak aman banget sama jurusan kuliah, dia kayaknya bingung mau kuliah apa, nggak ngerti dia tahu diri dia tentang tahu diri dia bisa di bagian yang mana misalnya gitu ya. Coba untuk itu ya, ajak ngobrol, lu nanti lu pernah nggak sih mikir misalnya lu pikir nggak lu 5 tahun lagi lu ada di mana? Gitu ya. Atau misalnya dia jawab, nggak bisa lah gue mikir 5 tahun lagi, orang kita hidup sekarang aja udah susah, ya udah deh nggak usah jauh-jauh. Bulan depan aja, lu mikir nggak lu bulan depan mau ngapain gitu. Ajak santai aja ngobrol. Terus nanti misalnya dia udah mulai nyaman, udah mulai enak. Iya nih bro, gue tuh memang pusing sih, gue tuh nggak tahu mau kuliah apa, menurut lu gue apa ya cocoknya misalnya. Akhirnya nanti dia akan cerita dengan sendirinya. Nah, ketika dia udah mulai terbuka, jangan pernah judge mereka. Wah, lu lagi insecure itu namanya. Jangan. Lu lagi nggak nyaman ya? Lu lagi nggak apa ya? Nggak, jangan. Sampai itu keluar dulu dari kata-kata dia, terus tapi kita jangan bilang, enggak, menurut gua enggak, lu jangan kayak gitu, lu masalah gitu. Enggak, tapi oke, coba kalau lu lagi mikir kayak gitu, menurut lu harus gimana? Terus, nggak tahu, gue juga bingung gue harus gimana. Ya udah, kita sama-sama berdoa ya. Ajak doa. Ya, ajak doa, terus coba lu tenangin diri tenangin diri lu, terus kita sama-sama berdoa yuk, gitu. Kita serahin semuanya ke Tuhan, gitu ya. Karena ini aku bicara, kita lagi di komunitas Kristiani, gitu ya. Kita ada di komunitas Kristen. Jangan pernah lepaskan Tuhan, gitu. Kalaupun bukan di komunitas Kristen, aku pasti akan bilang, coba kamu untuk menenangkan diri, coba kamu tulis jurnal, itu aku biasanya ngomong kayak gitu. Coba tulis jurnal, apa yang kamu rasain kamu tulis di situ, ntar ketemu lagi sama saya minggu depan, saya kayak gitu ya. Tapi kalau ini karena komunitas Kristen, bawa doa. Nanti, tapi lu tenang aja bro, gue gak akan ninggalin lu. Lu kalau ada apa-apa, kontak gue aja. Nanti besok kita vikolan lagi. Nanti ini kalau misalnya lu bingung, vikolan lagi aja. Kita berdoa bareng juga gak apa-apa, gitu. Terus misalnya, dia udah semakin terbuka. Coba kalian mungkin punya renungan-renungan tentang penyertaan Tuhan, tentang rasa syukur atau apa, kalian bisa kasih gitu. Terus misalnya kalian habis nonton apa di YouTube yang bisa menguatkan gitu ya, coba di-share gitu. Kayak gitu. Jadi ya itu ya, ini prinsipnya konselor gitu ya, jangan pernah mendiagnosa seseorang gitu. Dan hati-hati juga sama kalian, jangan pernah mendiagnosa diri kalian sendiri. Kayaknya gue lagi anxiety banget nih, kayaknya gue kayak gue punya penyakit psikis deh, kayaknya gue gila deh, gue apalah gitu ya. Kalian mungkin misalnya tahu misalnya sekarang yang lagi rame itu penyakit psikologis apa yang lagi kalian sering dengar? Bipolar misalnya gitu ya, karena dulu Marsyanda bipolar, terus ada si Rahel V-nya bipolar. Kayaknya gue bipolar deh. Enggak gitu ya, mungkin karena mood kalian yang naik turun, kalian nggak bisa mengatakan diri kalian bipolar. Itu banyak step-stepnya. Jadi jangan pernah self-diagnose ya. Jadi hati-hati teman-teman semuanya. Ya ini kadang-kadang beberapa klien aku di usia kalian itu gampang banget mendiagnosa dirinya sendiri dengan bahasa-bahasa psikologis. Hati-hati ya. Kalian boleh cari tahu tentang istilah-istilah psikologis, tapi bukan berarti kalian boleh mendiagnosa diri kalian. Gitu, Denny, gimana?
Iya, jelas sih. Berarti ya catatan juga ya. Tadi langkah praktisnya, doakan dulu, bangunin komunikasi pelan-pelan, dan jangan ngejudge. Itu ya cara ngebantu teman-teman yang mungkin punya masalah seperti itu. Dari yang lain, ada yang mau ditanyain lagi nggak nih? Masih lumayan banyak nih waktunya. Dari Kokiel. Oh enggak, itu paling main aja sih. Ada tadi itu disebut OCD. OCD itu salah satu ini ya. Itu disorder beneran ya. Jadi Obsessive compulsive disorder. iya, itu Iya. juga kan yang sebenarnya. Oke. Tadi sebenarnya ada kepikiran sih pertanyaan. Ini kayaknya banyak kan. Ini chatnya lagi rame banget. Iya. Ada iguana, ada jus, ada ngomongin persepsi. Nah, ini sebenarnya tadi kan sempat dibilang itu soal persepsi ya. Sebenarnya memang kan persepsi kita terhadap omongan orang bahkan gini loh, kayak bisa aja kita menangkap komunikasi cara pesan orang. Jadi misalnya orang tuh kayak ngomong A, tapi sebenarnya bahkan pesannya oke, cara ngomongnya juga oke, tapi entah gimana, kayak kita tuh nangkepnya kayak dia akan menyerang saya gitu. Nah, mungkin pertanyaannya lebih ke ya terus kalau udah ada kondisi kayak gitu kayak gimana gitu enaknya gitu untuk moving forward dengan kondisi seperti itu. Apakah kita perlu lakukan sesuatu dulu? Karena kan berkaitan sama persepsi ya, dan gitu kan kalau udah persepsi kan itu kan subjektif banget ya, kayak gitu. Itu sebetulnya bisa gini sih, step back ya. Kalau lagi kayak gitu, biasanya itu pikiran kita jadi makin berisik tuh. Kayaknya di otak kita banyak banget kata-kata gitu ya. Ini gini. Coba step back. Bukan step back. Stop dulu. Stop benar-benar literally stop, terus step back. Ya, boleh secara fisik kalau kalian tipikal yang kinestetik, boleh langsung step back, benar-benar step back. Kalau biasanya aku kalau lagi cukup banyak yang dipikirin gitu, aku biasanya stop terus aku benar-benar mundur gitu. Terus tunggu. Lagi pikir dulu. Pikirnya tapi mulai ditenangin gitu ya. Ini emang apa ya? Ini skill sih, skill. Harus benar-benar bisa belajar yang namanya relaksasi sederhana. Gitu. Biasanya kayak gitu menolong sih dari pandangan-pandangan negatif. Kalau kita berasa kayak satu kalimat negatif bisa menghancurkan begitu banyak kan. Ya, biasanya coba stop dulu, berhenti, terus relaksasi. Benar-benar relaksasi, karena biasanya itu langsung tegang. Ya, di sini kita tegang, di sini kita tegang, urat-urat kita kayaknya langsung tegang gitu. Coba relaksasi dulu untuk bisa mengembalikan kondisi tubuh kita jadi normal dan bisa mikir normal dan nggak mikir itu si negatif itu nggak usah diambil gitu. Bukan nggak usah diambil, tapi coba ya itu dirubah. Oh ini negatif, ini kayaknya negatif dan ini nggak benar nih buat gue nih. Coba gue rubah deh. Stop, step back. Itu juga terapi sih. Itu salah satu terapi mindfulness. Terapi mindfulness. Stop, take a break atau step back, observe sama kayaknya lupa. Kayaknya tuh proceed diproses semuanya. Itu juga mengubah sih. Ini ramai banget ya di chat kamu. Ada ngobrol. Dia bilang ada power nap tuh kata Selma tadi. Ada power nap ya. Salah satu cara step back ya. Ini ada angkringan. Ada angkringan. Oh. Oke. Mindfulness tuh konsepnya gimana, Ci? Mindfulness itu konsepnya itu melihat, berpikirnya itu full, ya. Gampangnya gitu. Bahasanya agak rempong, cuman aku coba sederhanain. Mindfulness itu melihat sesuatu dalam satu konsep yang utuh. Konsepnya itu utuh, ya. Sama seperti melihat manusia itu sebagai satu konsep yang utuh, itu pun yang diterapkan di mindfulness. Melihat segala sesuatu itu dari satu konsep yang utuh. Salah satu tadi itu ya, terapinya, bukan terapi sih, dia tuh lebih ke tips ya. Stop, take a break atau step back,
observe gitu ya, lihat. Di observe-nya itu yang kuat di mindfulness itu observe, lihat dulu secara keseluruhan. Lihat, terus proses itu semuanya. Gitu. Jadi mindfulness itu konsepnya melihat segala sesuatu dari secara keseluruhan. Terus juga dia ini kan konsepnya itu lanjutan dari psikologi positif ya. Jadi dia melihat segala sesuatu itu utuh dan positif. Gitu. Itu. Apa sih ini power nap? Itu tadi bahasan buat ini kalau nggak salah, buat yang relaksasi sederhana tadi itu ya. Oke. Caranya. Power nap. Power nap lebih ke Tidur sih sebetulnya. berdaya. Ini nggak tidur sih. Ini nggak tidur. Kalau tidur kan. Kalau power nap tuh biasanya ya. Enggak, ini relaksasi. Jadi kalian tutup mata terus ya sekitar. Jadi relaksasi itu sama atur pernafasan. Ya, kalau kalian pernah yoga atau pilates atau olahraga apapun sih sebetulnya kan atur pernafasan itu paling penting. Jadi relaksasi itu adalah tarik nafas yang dalam, terus tutup mata, terus hembuskan dalam hitungan 3-5 detik, 3-5 kali gitu. Tahan lagi, tarik nafas lagi itu terserah mau di 3 kali atau 5 kali sampai kalian benar-benar merasa rileks. Gitu. Ada banyak sebetulnya bentuk relaksasi yang bisa di ini ya. Ada lagi namanya grounding teknik kalau kalian mau bisa browsing itu juga buat square breathing. What is that square breathing? Grounding kayak listrik. Ya itu ada banyak sih kalau kalian lagi merasa, karena sebenarnya insecurity itu kan kalau mau ditarik kan sebenarnya perasaan sangat cemas juga kan gitu. Nah, relaksasi itu bisa mengurangi rasa cemas. Terus kalian kalau yoga itu enak banget ya kalau yoga. Kalau kalian biasa yoga atau pilates itu bisa bikin relax banget. Tapi setelah relax bukan berarti masalah kalian selesai ya. Enggak, itu cuma membentuk kembali psikis kalian, menguatkan kembali psikis kalian. Jadi kalian ready secara fisik dan psikis, kalian ready untuk menghadapi semua yang lagi kalian perjuangkan. Oke, berarti kalau lagi insecure atau perasaannya nggak enak, berhenti dulu, step back, coba relax. Kalau udah relax, hadapin lagi perasaan itu ya. Tadi bicara soal gimana kita bisa ngebantu orang lain. Nah, tadi udah dikasih tips juga gimana kita ngatasin rasa insecure kita. Salah satunya juga dari support circle kita ya, dari teman-teman kita, dari orang tua. Nah, mungkin pertanyaannya, kapan ya kita harus minta bantuan orang lain kalau kita ngerasa kayak gitu? Oke, kapan kita bagus. Ini memang harus kalian sadari kalau kalian sedang insecure. Kalau kalian merasa kayaknya udah makin nggak bisa nih, tidur kalian makin nggak nyaman. Bisa dilihatnya tuh dari kualitas tidur dan kualitas makan kalian ya. Bukan kualitas makan dalam arti makannya KFC atau bukan, atau makan nasi Padang atau bukan, tapi lebih ke nafsu makan kalian gimana. Kalau kalian udah merasa kayak ini nafsu makannya nggak benar, kayaknya gue makan makin nggak jelas. Terus misalnya kayaknya makin ada mah, kok jadi tiba-tiba punya mah? Tidur kok nggak nyenyak ya? Duh ini kayaknya ada yang nggak benar nih, ada nggak beres. Bener, self-awareness. Sadar sama diri sendiri, sadar lihat diri sendiri. Kalau udah rasa kayaknya ini makin mengganggu nih, kayaknya makin nggak benar. Terus misalnya kalau yang udah bekerja, makin sering ditegur sama atasan. Kayaknya kerjaan kamu banyak yang nggak selesai. Terus misalnya yang lagi kuliah, misalnya mengerjakan tugasnya juga lagi nggak benar. Jadi semuanya lolos dari deadline, nggak pernah berhasil sesuai dengan deadline. Atau ngerjainnya asal-asalan. Terus yang lagi sekolah juga kayak gitu, makin males-malesan, terus kayak nggak semangat, makanya ada yang salah nih. Biasanya kalian nggak kayak gitu, tapi tiba-tiba kalian jadi kayak gitu, pasti ada sesuatu. Jadi lihat diri kalian kalau lagi nggak sesuai dengan kebiasaannya, mungkin something wrong happens to you gitu. Jadi segeralah cari bala bantuan. Berarti iya, lihat kebiasaan kita kalau berubah, mungkin ya itu waktunya buat mencari bantuan. Tapi kalau berubahnya ke arah positif gitu,
Misalkan kayak aku nih kerja dulu biasa aja gitu, terus tapi akhir-akhir ini kok ngerasanya jadi pengen kerja terus nih, jadi makin ya katakanlah kayak makin rajin gitu, kayak aduh pengennya kerja terus deh gitu. Apakah itu bisa jadi, kan kelihatan positif ya, jadi lebih semangat bekerja, tapi apakah itu juga bisa ada hal negatif di baliknya gitu, kayak ya tadi misalkan karena insecure juga jadi begini atau gimana? Itu balik lagi ke bagaimana kamu menghayati itu. Kalau kamu rasanya jadi capek, karena kamu, kok jadi rajin banget kerja, tapi kok capek ya gitu, badannya, fisiknya kok capek ya, cepet capek. Atau kamu malah ngerasa, it's okay, kamu menikmati segala kesibukan ini, ya udah nggak apa-apa. Nggak usah lihat itu sebagai suatu hal yang menakutkan, malah justru itu mungkin itu memang salah satu bentuk bagaimana kamu handle insecure kamu dengan bekerja yang giat gitu. Nggak apa-apa sih, dan selama itu menjadi hal yang positif, itu is okay. Justru memang sebetulnya tujuannya adalah how to handle insecurity itu adalah salah satunya mencari kegiatan yang positif yang bikin kamu bukan menguatkan insecure-nya, tapi menguatkan diri kamu dan membuktikan, hey, gue bisa loh melewati si insecurity itu dengan do something positif gitu. Dan itu kan tidak merugikan siapapun toh, kecuali kamu merasa dengan kamu kerja semakin giat, kamu lupa sama pacar, lupa makan, lupa tidur gitu. Nah itu baru, mungkin itu perlu dilihat lagi, perlu dikaji lagi. Kenapa tiba-tiba kamu jadi workaholic gitu. Oke, berarti kalau boleh dipersempit lagi, kalau sampai itu mengganggu kamu secara fisik ya tadi ya, membahayakan secara fisik, mungkin makannya nggak teratur, tidurnya nggak teratur, ya itu saatnya minta bantuan. Oke, balik lagi teman-teman. Ada yang mau ditanyain? Tunggu 5 detik, 4 detik, 3 detik, 2 detik, 1 detik. Nah, ini mungkin mau ke ini nih. Kok Andi sebentar nih. Tadi tertarik. Tadi sudah dijelasin kan ya gimana kita nih sebenarnya punya resiko untuk bisa ngerasain insecure itu sendiri. Semua orang punya resiko gitu di fase hidupnya masing-masing. Nah, kalau di Alkitab sendiri, ada nggak ya kok kayak tokoh Alkitab yang juga punya pengalaman soal insecure ini? Dan gimana dia menghadapinya gitu, dari yang bisa kita pelajari? Aku nggak benar-benar ingat sih, tapi mungkin nanti Ivena bisa bantu. Ada yang mirip, dia punya feeling of inadequate, kayak Musa ketika diminta untuk jadi ketua retreat 600.000 cowok plus istri mereka. Dan lokasi retreatnya di Padang Gurun. Musa nolak gitu kan. Jadi, dan dia punya pengalaman yang berdasar, dia pernah mengalami rejection sekitar waktu dia masih muda. Jadi, beralasan kalau sampai dia merasa nggak mau. Cuman waktu dia bilang nggak mau gitu, solusi dari Tuhan adalah bukan baik-baikin Musa, bukan bilang kamu bisa kok. Paling nggak dalam kasus Musa, Tuhan bilang kan ada aku gitu. Jadi mungkin karena tiap orang beda-beda, jadi Tuhan deal dengan tiap orang lain-lain. Paling tidak dalam kasus Musa, ketika Musa bilang aku nggak bisa, Tuhan nggak bilang oh kamu bisa, tapi dia bilang kan ada aku yang menyertai kamu. So at least dalam kasus Musa seperti itu. Tuhan bilang jangan pikir tentang kamu. Lalu ada orang yang mungkin punya potensi juga untuk insecure karena pengaruh keluarganya, yaitu Daud. Misalnya papa mamanya lagi jamu tokoh nasional untuk makan, tapi dia nggak diundang, dia dibiarin aja dijaga dengan kambing domba. Lalu kakak-kakaknya udah punya fisik yang bisa bertarung, tetapi Daud sendiri cuma disuruh jadi antar-rantang. Jadi secara situasi dia punya potensi untuk seperti itu, untuk insecure. Dan ketika dia datang, dia juga mengalami rejection dari koko-kokonya, malah dibentak, bilang, malah dikasih label. Aku tahu sifat kamu kayak gini. Jadi dia diserang seperti itu. Dan waktu itu Daud talk back, dia menjawab kembali gitu.
Jadi semacam memberikan satu balance ketika orang nyerang dia mencoba untuk being objektif, dia tidak langsung terima bilang oh iya kayak gitu. Lalu ketika dia datang ke Saul untuk menawarkan dirinya sebagai jawara untuk melawan Goliat, awalnya sih dia menceritakan tentang portofolionya, dia bisa nangkap singa yang mau menyerang domba atau beruang dan segala macam. Tetapi kemudian setelah beberapa ayat, topik dia ganti. Dia kemudian kayak tersadar bahwa, oh iya, aku waktu itu bisa nangkap singa karena ditolong Tuhan. Aku waktu itu bisa mengusir beruang yang akan menangkap domba papaku, itu juga karena pertolongan Tuhan. Jadi kayak ada progres waktu dia talk back gitu, ketika dia mencoba berbicara positif tentang dirinya. Dia mengingat prestasi-prestasi dia yang lebih kecil dari Goliat, bahwa dia pernah melawan singa, pernah melawan beruang, tetapi kemudian secara perlahan dia berkembang dalam cerita itu, dia menempelkan prestasi kecilnya itu dengan Tuhan. Dan kemudian ketika akhirnya dia maju perang, Goliat juga menyerang dia dengan kata-kata yang merendahkan, yang degenerate, dan pada saat itu dia benar-benar udah nggak bicara tentang potensi dia sih. Dia bilang nanti Tuhan yang akan mengatasi kamu. Jadi seolah-olah dia mengandalkan Tuhan atau menghilang dari Tuhan. Itu satu hal yang kita bisa belajar dari Daud mungkin. Dia mencoba untuk melihat secara objektif, dan dia juga mengandalkan Tuhan atau menempel sama Tuhan. Lalu ada kisah lain di zaman Ezra, sesama dengan Hagai dan sesama dengan Habakuk. Mereka lagi renovasi bait suci dan hasilnya jauh lebih buruk dari zamannya Salomo waktu berdiri. Jadi mereka bangun bait suci tapi hasilnya jelek dan mereka sedih sekali. Dan nabi-nabi waktu itu sebenarnya menghibur mereka dan berkata bahwa tidak harus dibandingkan seperti zaman Salomo. Jadi mereka realistis, mereka baru balik dari pembuangan, mereka tidak punya resource, tapi nanti perlahan-lahan ada waktu untuk bait suci itu akan menjadi baik. Secara literal di zaman Herodes sekitar nggak tahu berapa ratus tahun kemudian, tetapi lebih dari itu ternyata bait sucinya menjadi persekutuan orang percaya. Jadi lebih dari yang diharapkan. Cuman memang butuh waktu. Jadi paling tidak di masa Hagai dan Ezra itu mereka diajak untuk realistis ya. Memang kita nggak mampu untuk renovasi bait suci sebagus Salomo. Itu. Lalu contoh terakhir Paulus mengalami penolakan demi penolakan dan akhirnya harusnya sih dia menjadi insecure, harusnya dia putus asa, dia nggak lagi jalan dari kota ke kota. Tetapi kelihatannya Paulus ketika ditolak di satu kota, dia bisa nggak apa-apa ketika ditolak itu. Dia berkumpul sama orang-orang yang menerima dia menerima hasil yang tidak menyeluruh itu, keberhasilannya nggak berhasil seluruhnya, cuma sebagian orang yang terima dia, ya udah dia datang ke orang-orang itu. Jadi realistis dengan hasilnya. Lalu ketika dia ditolak lagi, dia mengubah strategi, dia pindah atau dia take time untuk heal dari serangan itu, dari penolakan orang. Dan kadang dia ganti strategi gitu. Kalau cara ini nggak berhasil, bisa pakai cara lain. Misalnya ketika dia di penjara, dia nggak memberitakan Injil dengan eksposisi Alkitab, tapi dia nyanyi sama ketua penjara di Filipi. Atau pada saat dia di Athena, dia nggak eksposisi Alkitab karena orang Athena nggak ngerti Alkitab. Jadi dia waktu itu motif Yunani. So dia menerima kalau gagal dan dia berubah, mengubah strateginya. Poin terakhir deh, Paulus punya alasan juga untuk menjadi down ketika dia punya duri dalam dagingnya, tapi dia kemudian memberikan makna pada sakit penyakit itu dengan bahwa ini bisa menjadi sesuatu yang baik bagi aku jadi rendah hati, aku tidak lagi meninggikan diri aku seolah aku seseorang yang punya karunia rohani yang hebat gitu. Jadi dia memberi makna bagi kelemahannya sih.
menjadi sesuatu anugerah Tuhan, walaupun dia sebutnya utusan iblis. Itu hal-hal yang aku ingat sih dari tokoh-tokoh Alkitab. Tapi ya Ivena boleh koreksi kalau ada hal lain. Ini ya, menarik ya. Tadi kalau dari Daud, saat dia dapat respon kayak gitu, dia malah serahin, biar Tuhan yang buktiin gitu. Sedangkan kalau Paulus malah ngeliat kekurangan itu sebagai anugerah dari Tuhan. Wah, dibalik tuh. Jadi yang menyerang malah dianggap jadi satu hal yang positif. Thank you, Ko Andi, buat rangkumannya. Ya, tentang gimana tokoh-tokoh Alkitab juga mungkin mengatasi insecurity dari dirinya sendiri. Iya, ini mungkin jadi mau tanya lagi nih ke Ci Ivena nih. Tadi bicara tentang insecurity sebagai siklus, semua orang bisa kena, dan kalau udah kena bakal kena lagi gitu. Dan ada kondisi di mana kita lagi sehat dan lagi vulnerable gitu, lagi bisa keserang lagi gitu. Nah, mungkin ada tips nggak ya dari Ci Ivena kalau kita lagi sehat nih, kalau kita lagi kondisi baik, bisa nggak ya kita mempersiapkan diri biar nanti kalau insecure itu datang lagi, perasaan nggak enak itu datang lagi gitu, kita udah bisa ngadepin itu dengan lebih baik gitu. Oke, tipsnya mungkin lebih ke jangan takut ya, jangan takut, jangan overthinking juga gitu ya, jangan overthinking. Terus usahakan untuk kalian punya teman-teman yang positif di dalam lingkungan kalian. Teman-teman yang positif itu mengeluarkan energi yang positif. Energi yang positif itu bisa membentuk kalian, dan juga mempersiapkan diri kalian untuk menghadapi apapun yang mungkin jadi masalah kalian nantinya itu dengan lebih kuat dan dengan lebih positif gitu. Terus juga ini yang paling penting, dan ini diawali dengan semuanya dengan mencintai diri sendiri. Ya, itu juga penting. Ya, ketika kalian sudah mencintai diri kalian sendiri, seandainya insecure itu muncul lagi, kalian akan kembali ingat bahwa buat apa aku insecure kalau aku sudah mencintai diri sendiri. Toh di Alkitab pun kan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, kalau dari satu kalimat itu, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi sebetulnya sebelum kita bisa mengasihi sesama kita, yang pertama itu adalah mengasihi diri sendiri. Yang seperti dirimu sendiri, berarti kan yang pertama adalah diri kita sendiri. Ya, jadi kasihilah diri kita sendiri, sayangilah diri kita, cintailah diri kita. Tapi bukan berarti kemudian jadi narsis ya. Itu nanti kalau narsis berubah lagi, ada diagnosa lagi yang lain. Ya, tapi bukan jadi kita narsis, jadi over pede, enggak, tapi maksudnya kita menerima diri kita gitu ya. Kita bisa menerima diri kita, terus juga jangan banyak mikir, jangan overthinking. Sebetulnya bukan jangan, tapi hindari dan kurangi untuk overthinking. Terus karena kan overthinking does kill your happiness ya, kalau kata quotes. Nah, ini benar, overthinking itu benar-benar membunuh kesenangan, kebahagiaan kalian. Terus juga selalu surround yourself with positive people sih, jangan kalau udah ngelihat kayaknya ada yang julid nih temennya, atau misalnya kalian ngerasa teman kalian ini auranya negatif, udah deh. Bukan berarti kalian harus pilih-pilih teman ya, bukan berarti dalam artian ya kan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi daripada kalian merasa itu teman-teman kalian kurang baik memberikan energi yang positif buat kalian, lebih baik sih kalian protect yourself gitu ya, untuk menghindari insecure dan segala macamnya gitu ya. Karena itu tadi ya, aku bilang insecure itu jadi salah satu diagnosa untuk penyakit-penyakit mental health yang lainnya. Okay. Jadi sebisa mungkin cukup sampai di insecurity, di perasaan insecure cukup, nggak usah sampai terlalu dalam gitu, karena itu nanti berat ya, itu nanti berat dan akan panjang urusannya gitu. Jadi tipsnya itu tadi ya, kasihilah dirimu ya, self love, love yourself ya. Terus jangan overthinking, berpikiran it's okay, beneran it's okay not to be okay, itu beneran ya.
si film Korea itu beneran, it's okay not to be okay, it's okay to feel not okay, it's okay. Karena itu wajar dirasakan oleh semua orang. Ketika kalian lagi merasa tidak baik-baik aja, percayalah ada juga orang lain yang nggak baik-baik aja. Gitu. Kamu nggak sendirian. Gitu. Terus ingat kalian punya orang-orang positif di kehidupan kalian. Kalian punya Tuhan yang sangat besar, gitu ya, sangat luar biasa. Ya, mungkin memang Tuhan nggak langsung klik, hilang insecure-nya. Jangan mengharapkan Tuhan seperti tukang sulap, ya. Tapi percayalah, gitu ya tadi, Tuhan itu selalu kuatkan dan teguhkanlah hatimu karena Tuhan menyertaimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu karena Tuhan bersama-sama dengan. Gitu ya, selalu percaya bahwa everything happens for a reason, dan Tuhan selalu ada di setiap masa kehidupan kita. Bagaimanapun terpuruknya kita, Tuhan selalu ada, gitu ya. Memang mungkin hari ini kita masih merasa nggak enak, mungkin besok juga masih merasa nggak enak. Tapi percaya pasti ada apa ya? Selalu ada tiba-tiba teman kita ngubungin, atau tiba-tiba dari hal simple baca status orang. Ya, ini aku sering banget sih kayak gini. Kalau lagi kayak capek banget gitu ya sama kerjaan misalnya gitu, ya kesel banget sih kerjaan nggak beres-beres. Terus tiba-tiba iseng buka status orang. Nggak cuma iseng doang, killing time gitu ya, buka-buka status IG orang atau buka-buka status WhatsApp orang. Terus tiba-tiba ada entah itu ayat Alkitab yang langsung menohok, atau misalnya kisah hidupnya dia yang lagi dia ceritain di story-nya dia yang bikin insecure itu jadi bersyukur gitu. Ya gitu, jadi Tuhan selalu punya cara, percaya Tuhan selalu punya cara, Tuhan selalu dan caranya itu memang kadang di luar akal kita. Pas kita merasa kayak lagi dipeluk lagi sama Tuhan, kita langsung bisa bilang terima kasih Tuhan, memang penyertaan Tuhan itu ada, memang Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita, gitu aja. Iya, thank you Ci Ivena. Cintai diri sendiri dengan menerima diri kamu sebagaimana kamu ada. Cari teman-teman yang positif. Terus tadi apa lagi? Satu lagi. Jangan overthinking. Jangan overthinking. Kurangin overthinking. Dari Kokel, ada lagi nggak yang mau ditanyain? Enggak sih. Jangan overthinking ya, Ko. Loh. Ya, kesempatan lagi buat teman-teman, kalau sebelum kita tutup sesi ini, ada yang masih tidak yakin dengan perasaan insecurity-nya mungkin, atau ada yang masih bingung gimana cara ngadepinnya, atau gimana. Jadi ya semua orang ngalamin insecure ya, jadi itu wajar. Dan nggak apa-apa juga kita ngalamin insecure, karena itu bagian dari proses. Iya. Kadang jawaban insecure itu suka tiba-tiba dikirim Tuhan lewat sekeliling kita gitu. Kayak gue pernah lagi insecure sama hidup tentang gimana manajemen duit, gimana lagi keadaan sekarang. Terus tiba-tiba waktu hari Minggu gitu gue lagi di toko, gue lihat ibu-ibu. Kalau kalian tahu kan ada ibu-ibu yang tunanetra suka jualan kerupuk kan, lewat gitu jalan-jalan. Terus gue lihat kayak lagi panas, terus dia jalan dengan tongkatnya, tiba-tiba kayak lagi mikirin tentang insecure, kayak aduh gimana ya ke depannya kayak gimana. Terus kayak langsung dijawab Tuhan, tak gitu. Kayak ya terkadang jawabannya unik, Tuhan kasih kita jawabannya unik gitu, waktunya kayak nggak berselang dari gue mikirin tentang hidup gue kayak gimana ke depannya. Tuhan kasih nih, lu lihat orang ini aja yang lebih susah dari lu, tapi dia nggak yang ngeluh gitu, dia tetap jalanin jual kerupuk itu dengan keterbatasan dia gitu. Ya. Ya andalin Tuhan sama positive thinking ya, jangan lupa bersyukur ya. Ya, cara ngatasin insecure adalah dengan kita bisa bersyukur melihat pemeliharaan Tuhan di diri kita sekarang. Ya, Tuhan nggak diam aja kok gitu. Dari kita lahir sampai jadi kita yang sekarang, Tuhan selalu siapin jalan yang baik menurut Dia. Ya,
Ada lagi dari teman-teman mungkin yang mau menanggapi atau mau curhat juga boleh di sini. Curhat biar didengerin Ci Ivena, nggak kok Calvin doang yang didengerin curhat. Iya, boleh kalau ada yang mau sharing. Iya. Tidak ada, hitung sampai 5. Oh, Azaria mau sharing ya, Azaria. Hari. Bukan langsung nih, Harry nih. Ya, 5, 4. Ayo dong, biar malam minggu gue panjang. Naik lagi 4. Gue gabut nih, habis berhenti ini, nggak tahu ngomong apa. Erina, ayo. Si Erina, kenapa tuh Ci Erina? Ini saling memancing. Ayo, terbuka. Pelan-pelan. Ya, nggak apa-apa. Kakak tidak boleh berantem ya di grup ya. Ya, tuh, Ko Martin katanya jangan berantem sama Ko Calvin. Oh ya, Calvin, Martin sayang kok sama Calvin. Kalau apa, Tin? Ya, berharap semua yang ada di sini baik-baik aja. Tapi kalau nggak baik-baik aja juga nggak apa-apa sih. Cerita aja, kita bisa jadi, harapannya kita juga bisa jadi support circle buat teman-teman yang punya masalah ya. So, ya. Kalau gitu, thank you banget nih Ci Ivena udah mau sharing, jabarin panjang lebar tentang insecure. Sama-sama. Thank Jadi you aku juga. sampai bingung mau tanya apa karena udah dijelasin semua gitu. Ya, thank you banget. So, ya buat teman-teman nanti juga mungkin sesinya bakal direkam dan di post secara private. Jadi kalau belum jelas mungkin bisa ditonton lagi ya nanti ya, dipelajarin lagi. Iya. Oke, buat teman-teman seperti biasa sebelum menutup, ada hal-hal yang mau didoain nggak? Untuk beberapa minggu ke depan. Apakah kalian semua tidak memiliki masalah? Apakah hanya Dari ujian. Doain biar hasil UTS-nya bagus. Oke. Ari juga masih UTS ya. Oke, semangat UTS online. Jangan tanya Om Google. Ada lagi? Teman-teman yang SMP lagi UTS juga nggak? Juan, Kristi, Beth, Ruth, Petra. Yang kuliah gimana? Panitia, Naca? Nggak apa-apa. Apakah lagi UTS juga? Naca ngomong nggak kedengeran, masih mute ya? Iya. Oh, Edna gimana sudah menjadi dokter? Udah mau didoain nggak Bu Dokter? Apakah Erina insecure disuruh menangani ini pasien COVID? Ada yang mau didoain nggak? Habis sumpah kemarin. Bener belum menghayati. Menkes mau masukin anak internship ke penanganan COVID? Iya sih, cuman emang ada yang beda-beda gitu, emang ada yang beberapa emang megang, emang beberapa enggak gitu. Dari dulu emang kayak gitu. Cuma nggak tahu kalau ntar jadi di semuanya gitu, yang nggak tahu juga sih. Oke, berarti ya mungkin ya untuk langkah setelahnya lah ya. Setelah ini bakal ngapain. Buat Ci Ivena dan Ko Calvin, terkait sama plan-nya, semoga lancar-lancar Februari ya nanti ya. Ya, semoga bisa sesuai rencana. Atau di luar itu ada yang mau didoain lagi? Pelayanan di gereja juga ya. Ya, doain kesehatan aja lah supaya sehat terus. Amin. Ya, kita semua jaga. Supaya bisa tetap stay healthy. Supaya bisa ngobrol-ngobrol lagi ya di lain kesempatan. Amin. Anytime, boleh. Thank you ya, udah mau diundang ke sini. Mungkin next kalau butuh pembicara bisa undang Ko Andi loh.
Oh, Oh, Dan lo ngusir, Den. Ben, jangan gitu, Ben. Malam minggu gue pendek nih. Bukan, maksudnya Ko Andi nanti jadi pembicara di sesi sana. Iya. Oke, mungkin minta tolong Ko Andi ya untuk tutup juga sama terkait poin-poin tadi, yang ujian sama ya, buat kita biar semoga tetap sehat juga kondisi sekarang. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk persekutuan kami pada hari ini. Terima kasih kami boleh berkumpul, kami boleh mendengarkan paparan dari Ivena. Terima kasih untuk ilmu yang boleh kami dapatkan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap teman-teman kami, baik dalam studi mereka, dalam pergumulan mereka, dalam berbagai pelajaran yang mereka hadapi, kiranya Engkau mau tolong mereka, baik yang SMP, SMU, maupun yang juga kuliah. Tuhan, kami berdoa untuk studi mereka. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang bekerja. Kiranya Engkau mau tolong mereka dalam pekerjaan mereka, dalam relasi mereka dengan orang-orang lain. Kiranya mereka boleh juga menampakkan karakter-Mu dalam dunia kerja mereka. Tuhan, terima kasih untuk pembicara kami. Kami berdoa memohon kesehatan dia. Kiranya Engkau mau tolong dia dan juga lindungi dia untuk seterusnya. Dan berkati rencana mereka, baik Ivena maupun Kelvin untuk kedepannya. Kiranya Engkau sendiri yang tolong dan sertai. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk teman-teman yang boleh hadir. Kami berdoa menyerahkan istirahat kami pada malam hari ini dan juga ibadah kami besok. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you teman-teman sudah hadir. Thank you ya semua. Thank you Denny, thank you Ko Andi, thank you semuanya. See you when I see you. Jangan lupa besok ibadah HUT. Iya, sama-sama. Tidur yang nyenyak ya. Ya, sama ngingetin lagi kita bakal ada acara yang lain di 2 minggu ke depan atau minggu depan ya. Nanti diumumin deh. Ya. Minggu depan. Ini nggak ada TTS. Ada, tapi buat minggu depan aja. Hari ini kita selesai tepat. Jangan lupa besok ibadah HUT. Ya besok HUT kita. Besok HUT. Oke. Jangan begadang, sikat gigi, cuci kaki, berdoa, saat teduh dulu, lalu tidur. Ya, kalau gitu, sampai jumpa di lain kesempatan. Love you guys. Bye. Bye-bye. Bye. Bye. Thank you. God bless. Thank you.